Saudara-saudari terkasih, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-23 tahun B. Hari Minggu biasa ini kita rayakan juga sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon bukalah telinga kami agar kami sanggup mendengarkan sabda-Mu, dan semoga sabda yang akan kami dengar ini senantiasa mendorong kami untuk mewartakannya kepada semua orang yang kami layani. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Tuhan membuka mata orang buta dan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan menjaga orang-orang asing. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana, atau
Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan memberitakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang telah menguatkan kami. Kami mohon semoga hidup kami senantiasa dibimbing dan dituntun oleh sabda-Mu ini, agar kami mampu mewartakan kabar gembira bagi semua orang, dan semoga hidup kami menjadi berkat bagi semua orang yang kami layani. Mampukanlah kami juga, semoga dengan melaksanakan sabda-Mu ini, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.